foto bukan foto prewedding, itu foto hanya untuk kebutuhan sosial media atau hunting foto. Kalau saya pribadi ingin mengklarifikasi dan ingin meluruskan bahwasannya itu memang pernah terjadi. Ya memang pernah melangsungkan pernikahan seperti itu. Nanti kita nunggu respon dulu tanggapan dari pihak Risa. Kita juga berharap ada pengakuan dari Risa dan dari pihak Dini juga menuntut nafkah, ya, pengakuan dan nafkah. Kalau mantan anak kan nggak ada, yang ada mantan istri seperti itu. Masa lalu Resa Rizky Rosano, pria yang belakangan ini gencar mencari pengakuan sebagai anak kandung penyanyi Denada, kini mulai terkuak satu persatu. Di tengah upaya hukum serta tuntutan status yang terus ia layangkan, publik justru dikejutkan dengan kemunculan sosok perempuan bernama Dini Kurnia yang mengaku sebagai mantan istri Resa. Dini akhirnya angkat bicara, membuka tabir hubungan asmaranya dengan Resa yang selama ini nyaris tak pernah tersorot publik. Pengakuan ini seolah menjadi potret lain dari sosok Resa. Terlebih karena sebelumnya ia sempat membantah pernah menikah. Secara eksklusif bersama cumi-cumi.com, Dini Kurnia yang didampingi kuasa hukumnya, Harisma Adilaga, membeberkan fakta pernikahannya dengan Resa Rizky Rosano. Kalau saya pribadi ingin mengklarifikasi dan ingin meluruskan bahwasannya itu memang pernah terjadi. Dan pernyataan itu lebih tepatnya tidak benar gitu. Kalau untuk foto yang sedang rame di sosial media sekarang, khususnya untuk foto yang tersebut yang kakak tanyakan, izin menjawab itu foto bukan foto prewedding, itu foto hanya untuk kebutuhan sosial media atau hunting foto. Kalau untuk lebih jelasnya seperti apa untuk perjalanannya mungkin aku nggak bisa menjelaskan di sini ya kak. Cuman untuk tahun pernikahan bisa saya perkirakan itu di sekitaran tahun 2022 mungkin atau 2021. Saya lagi mencari bukti-bukti untuk saya yang melangsungkan pernikahan tersebut. Cuman untuk saat ini belum. Mungkin 2-3 tahun. 2-3 tahun dan baru perkiraan pisah itu 2024-2023 kali kak ya. 2024-2023 betul. Oke. Kalau untuk alasan perpisahan sebenarnya mungkin sudah tidak sejalan ya kak, karena saya juga punya keinginan, dia punya keinginan, mungkin kita sudah tidak sepemikiran, jadi kita memutuskan untuk sendiri-sendiri seperti itu. Kemarin kita melihat statement dari Resa di media bahwa dia menjelaskan bahwa posisinya masih lajang, tidak pernah menikah. Padahal dia pernah menikah dan mempunyai satu anak. Ya, saya sebagai kuasa dari Dini berharap tolong si Resa mengakui bahwa anak si Dini ini juga ayahnya beliau, karena pernah melangsungkan pernikahan pada waktu itu seperti itu.
Sekarang anak saya umur 6 tahun. Masih ada komunikasi, sedikit ada komunikasi yang kita bicarakan tentang anak. Cuman untuk selanjutnya, karena saya juga memilih untuk membuka lembaran baru, saya memilih untuk hidup dengan pilihan saya. Jadinya kita komunikasinya lebih terbatasi. Sepanjang mencuatnya isu pernikahan tersebut, beredar pula berbagai tudingan yang menyebut bahwa hubungan Ressa Rizky Rosano dan Dini Kurnia hanyalah sebatas pernikahan siri. Isu ini pun dengan cepat menyebar dan memicu beragam spekulasi di tengah publik. Namun tudingan itu langsung dibantah tegas oleh kuasa hukum Dini Kurnia, Harisma Adilaga. Ia menegaskan bahwa pernikahan kliennya dengan Ressa bukanlah pernikahan siri semata. Bahkan, pihaknya mengaku siap membuktikan secara hukum dengan menghadirkan saksi-saksi kunci serta alat bukti autentik yang telah dipersiapkan. Ya memang pernah melangsungkan pernikahan seperti itu. Nanti kita nunggu respon dulu tanggapan dari pihak Ressa seperti apa, nanti akan kita buka semua. Sudah semua kita persiapkan. Jadi kita kasih bocoran, saksi juga sudah ada, alat bukti surat juga ada, gitu. Sudah semua ada alat buktinya. Tapi mohon maaf, tidak bisa saya buka sekarang. Dari hasil pernikahan tersebut, Ressa Rizky Rosano dan Dini Kurnia dikaruniai seorang anak laki-laki. Fakta inilah yang kemudian menjadi alasan utama Dini Kurnia akhirnya muncul ke hadapan publik. Dini menegaskan, kehadirannya bukan untuk mencari sensasi, melainkan demi memperjuangkan hak sang anak. Ia berharap Ressa mau mengakui darah dagingnya sendiri, sekaligus menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah, termasuk memberikan naskah yang layak. Namun apabila Ressa masih bersikeras untuk tidak mengakui anak tersebut, Harisma Adilaga, selaku kuasa hukum Dini Kurnia, menegaskan bahwa pihaknya siap menempuh langkah hukum lebih lanjut. Salah satunya dengan melakukan tes DNA demi membuktikan kebenaran sekaligus mengakhiri polemik yang kini kian memanas. Kita juga berharap ada pengakuan dari Ressa dan dari pihak Dini juga menuntut nafkah, ya, pengakuan dan nafkah. Kalau mantan anak kan tidak ada, yang ada mantan istri seperti itu. Anak tetap anak walaupun itu sudah menikah. Dari pihak Dini sudah menikah lagi, itu tetap kalau anak tetap anak harus dijamin hak-haknya seperti itu dan dilindungi. Kalau dulu sih enggak, ya kasih, cuman enggak ada yang kerutinan di setiap tanggal ini, itu tidak. Dan saya juga tidak menargetkan atau memberatkan gitu. Karena bagaimanapun anak saya tetap tanggung jawab saya. Hubungan keperdataan itu masih ke ayah kandungnya, masih tetap hubungan hukum keperdataannya seperti itu, tidak bisa menghilangkan itu. Kalau ayah yang baru, suami dari si Dini ini, itu kan ayah sambung lah istilahnya, Ya. seperti itu. Tapi kalau hubungan keperdataan sesuai undang-undang perkawinan, itu tetap di ayahnya. Ayah tidak bisa dia meninggalkan hak-haknya ke anaknya. Dia harus menafkahi, memantau perkembangan si anak sampai dia dewasa. Tidak ada mantan anak, itu tidak ada. Kalau mantan istri ada seperti itu. Ya kita akan membuktikan, mulai pengadilan juga bisa, mulai penetapan juga bisa, karena kita sudah punya bukti-bukti itu bahwa ayah biologisnya adalah Ressa.
Ya kalau itu memang diperlukan tes DNA, kita siap untuk membuktikan. Dari kita siap untuk melaksanakan itu. Dari pihak Resa apakah siap seperti itu? Kita berani itu untuk dibuktikan. Kemunculan Dini Kurnia yang diduga sebagai mantan istri Resa Rizky Rosano sontak membuat polemik yang tengah bergulir kian memanas. Situasi ini pun memicu beragam narasi liar di ruang publik, di mana Dini dinilai sebagian pihak tengah mencari momentum di tengah peliknya konflik antara Resa dan ibu kandungnya, Denada. Namun anggapan tersebut langsung ditepis. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Dini Kurnia menegaskan bahwa kehadirannya sama sekali tidak bertujuan untuk memperkeruh keadaan. Ia mengaku hanya ingin memperjuangkan satu hal sederhana namun krusial, yakni tanggung jawab Resa sebagai seorang ayah. Dini berharap Resa bersedia mengakui dan memenuhi kewajibannya terhadap putra mereka, seorang anak laki-laki bernama Aldan, yang hingga kini disebut masih menunggu kejelasan status serta perhatian dari sosok ayah kandungnya. Saya sendiri sempat kaget dengan statement yang dikeluarkan oleh Resa seperti itu, karena saya pribadi turut bersedih atas apa yang menimpa Resa seperti itu. Jadi saya sebenarnya tidak ingin menjadikan masalah ini besar seperti ini. Tapi setelah statement itu muncul, saya sebagai ibunya Aldan dan orang yang bertanggung jawab penuh untuk anak saya bertanya, kenapa yang kamu lakukan seperti ini? Kamu mati-matian meminta pernyataan, pengakuan kepada ibu kamu. Kamu ingin diakui oleh ibu kamu, tapi kamu sendiri melakukan hal yang sama. Mungkin untuk saat ini anak saya tidak merasakan apa yang dia rasakan. Tapi ketika nanti mungkin Aldan sudah dewasa, dia bisa mengetahui jejak digital pasti kan tidak akan hilang, Mbak. Mungkin melihat bahwasanya bapaknya pernah memberikan pernyataan seperti ini, apakah kecewanya tidak sama seperti apa yang dia rasakan untuk saat ini, seperti itu. Pesan saya kepada Resa, jangan apa yang kamu rasakan akan dirasakan oleh anak kamu, dan saya harap kamu bisa membangun komunikasi yang baik kepada saya, kepada keluarga saya, dan meluruskan apa yang terjadi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.